Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Asus X200CA, laptop kentang dari Asus yang dirilis di sekitar tahun 2013. Untuk speknya, ini tuh kentang banget, pakai Intel Celeron, RAM 2GB, dan juga masih pakai Intel HD grafik. Tentu saja laptop ini nggak bisa gaming. Kemarin sudah saya coba di video sebelumnya. Kalau kalian penasaran, bisa cek videonya di channel saya. Saya jadi kepikiran, apakah mungkin kalau laptop ini ada VGA tambahannya, mungkin laptop ini bisa dipakai untuk gaming? Jadi di video ini saya bakal coba pasang GPU ke laptop kentang ini. Tentu saja GPU atau kartu grafis beneran, bukan obat gosok pijat urut atau grup badut di Pesnook. Secara bawaan, seharusnya laptop ini nggak bisa ditambah GPU eksternal. Karena laptop ini tuh nggak punya slot ekspansi khusus GPU seperti slot MXM. Tapi kemarin saya dapat info kalau teman Pesnook saya yang kebetulan admin grup Malas Ngoding, dia tuh bisa pasang GPU eksternal di laptopnya pakai alat PCIe Riser. Akhirnya saya penasaran dan langsung check out alatnya. Kedua alat ini harganya kurang lebih sekitar 100.000. Setelah itu saya tunggu paketnya sampai ke Cibaduyut. Sambil nunggu paketnya sampai, kita lihat pesan-pesan berikut dulu. Kali ini ada beberapa orang yang masuk laptop, bukan masuk TV, karena saya lihat daftar orangnya itu pakai layar laptop yang udah minus bergaris. Kalau kalian pengen masuk layar juga dan bisa pengen nonton video lebih awal hingga nonton video khusus yang cuman YMMA atau khusus membership, kalian bisa jadi seperti mereka dengan join membership channel ini. Kalau kalian minat, langsung aja join. Harganya cuma 5.000. Wah, murah banget. Setelah alatnya sampai ke Cibaduyut, saya langsung unboxing. Untuk alatnya, ini ada dua bagian. Pertama adalah alat buat ngubah mini PCIe jadi USB 3.0. Ini USB 3.0-nya itu cuma portnya aja, karena protokol data yang dikirimnya itu PCI Express bukan USB. Ini bakalan dicolok ke slot mini PCIe yang ada di laptop kalian, dan kalian perlu hubungin ini ke bagian selanjutnya. Slot mini PCIe ini biasanya ada di laptop keluaran sekitar tahun 2005 sampai 2015. Sayangnya untuk laptop yang lebih baru, biasanya keluaran 2016 ke atas, slot mini PCIe-nya itu udah digantikan sama slot M.2. Contohnya mini PC ini yang wifi-nya pakai M.2, jadi gak bisa pakai alat ini. Kalian bisa lihat review lengkap mini PC gaming 500.000 ini di channel saya. Setelah itu ada PCIe Riser. Ini fungsi aslinya itu buat memperpanjang slot PCI Express, misalnya untuk pasang GPU di luar casing dan biasanya itu dipakai buat mining. Tapi kali ini bakalan kita pakai buat ngubah mini PCIe yang biasa ada di laptop menjadi slot PCI Express beneran yang bisa dipasang VGA. Walaupun ini slotnya 16X, tapi ini aslinya cuma jalan di kecepatan 1X karena slot mini PCIe itu cuma ada satu jalur PCI Express-nya. PCIe Riser ini membutuhkan listrik tambahan. Jadi untuk itu kita perlu pasang PSU dan saya bakal pakai PSU kaleng copotan dari casing. Tapi kalau pakai cara ini si PSU-nya nggak bakalan langsung nyala. Buat nyalainnya kalian perlu nyambungin pin PS on ke ground buat ngasih tahu si PSU-nya biar nyala tanpa harus dicolok ke motherboard beneran. Di sini saya pakai kabel Dupont buat nyambunginnya. Kalian harus hati-hati jangan salah nyambungin kecuali kalau kalian mau kebakaran rumahnya. Ini alat perlu listrik dari port PCI Express Power. Tapi karena ini PSU kalian nggak ada port PCI Express ya, kita harus ubah port SATA-nya jadi PCI Express. Untungnya alat buat ngubahnya itu udah dikasih di paket penjualan si PCI Riser-nya. Jadi kita bisa langsung colok konverter ini buat ngubah SATA Power jadi PCI Express Power. Dan setelah itu kita bisa colok ke alat PCI Riser-nya. Selanjutnya kita perlu pasang bagian lainnya ke laptopnya. Dan sebelum itu kita perlu suwodon dulu si laptopnya. Setelah itu kalian perlu bongkar laptopnya sampai kalian dapat akses ke slot mini PCIe-nya. Biasanya ini slot yang dipakai sama WiFi card-nya dan caranya itu beda-beda untuk setiap laptop. Untuk laptop Asus X200CA yang saya pakai ini WiFi card-nya tuh ada di bawah keyboard-nya, jadi saya harus lepas keyboard atasnya. Untuk jaga-jaga saya coba cabut dulu baterainya. Sekarang kita perlu lepas si WiFi card-nya dari slot mini PCIe-nya. Setelah lepas kita bisa simpan dulu di pinggir atau di tempat lain, yang penting udah lepas. Setelah itu kita bisa pasang mini PCIe itu USB 3.0-nya ke port mini PCIe yang ada di laptopnya, ngegantiin si WiFi card-nya. Jadi saat kalian pakai alat ini, kalian nggak bisa pakai WiFi bawaan laptopnya. Jadi kalian harus colok kabelan atau pakai WiFi USB. Setelah itu langsung aja saya coba colok kabel USB bawaannya dan nyambungin kedua bagian ini dari mini PCIe itu USB 3.0 ke PCIe Riser. Untuk VGA-nya saya bakalan coba pakai Nvidia GT710 versi 2GB dari MSI yang engselnya sering bermasalah. Ini VGA-nya sebenarnya performanya jelek, tapi kalau dibandingin sama Intel HD bawaan si laptop kentang ini udah beda kelas harusnya. VGA ini tuh gak ada kipasnya, jadi kita gak bisa tahu ini nyala atau enggak. Jadi langsung aja saya coba colok si VGA-nya ke port PCI Express yang ada di PCI Riser-nya, dan juga USB-nya saya colok. Saat saya colok PSU-nya ke listrik, ini langsung nyala si PCI Riser-nya dan keluar lampunya.
Selanjutnya saya coba nyalain laptopnya. Dan ini laptopnya nyala, tapi di monitornya gak muncul apapun. Mungkin ini karena drivernya belum dipasang. Saya cek di device manager, ini si VGA-nya nggak kedetek sama sekali. Tapi mungkin ini karena nggak ada drivernya juga, makanya nggak muncul. Jadi selanjutnya saya coba download driver buat si VGA-nya ini langsung dari website Nvidia-nya. Dan pas saya coba install, ini ternyata gagal. Ini akibat si VGA-nya emang beneran nggak kedetek. Jadi sepertinya laptop ini nggak support CPU eksternal atau ada masalah dari alat ini. Atau mungkin si VGA-nya sendiri bermasalah. Dan saya tuh hampir mau surrender awalnya. Saya mau surrender karena awalnya saya kira ini tuh gak bakalan bisa karena slot mini PCIe-nya itu palsu dan isinya cuma USB. Sebagian port mini PCIe itu ada yang palsu, gak ada PCI Express ya, cuma USB. Tapi pas saya cek WiFi card yang ada di laptop ini, ternyata ini tuh asli PCI Express. Karena di device manager bisa kelihatan kalau ini tuh connect pakai PCI Express bukan USB. Dan di sini rasa penasaran saya mulai kembali dan saya gak jadi surrender. Karena itu akhirnya saya jadi penasaran lagi. Dan kali ini saya coba pakai VGA yang lebih jelek, yaitu Nvidia GT 210. Mungkin si GT 710 tadi itu gak support atau ada masalah. GT 210 ini ada kipasnya, dan pas dinyalain di PSU-nya, si kipasnya itu muter. Jadi langsung aja saya coba nyalain laptopnya. Dan ternyata setelah ganti ke GT 210 bisa nyala monitornya. Dan saya langsung shock dan kaget banget. Oh my god, work, anjir, ya GPU-nya work. Oh my god, work, anjir, work, bisa, bisa, real, 100% work, no road, support KitKat, GPU Mali, Mediafire, work, gak ngira ini, beneran bisa, tapi ini kipasnya mati kayaknya, emang mati kalau gak ada loadnya, ini bisa, GPU-nya work. Saya gak ngira ini bakalan work, ternyata beneran work. Setelah ini saya langsung coba pasang driver si GT 210-nya. Awalnya saya coba download dari website random, tapi malah gak bisa karena drivernya gak cocok. Selanjutnya saya coba download langsung dari website Nvidia-nya. Dan ini ada driver keluaran tahun 2015. Ini driver terakhir buat VGA ini, dan langsung aja saya coba install. Kali ini saat diinstal work dan sukses, jadi langsung aja saya restart. Di sini saya udah seneng banget awalnya. Tapi setelah muncul logo Windows, ini langsung hilang dan blank jadi black screen. Awalnya saya curiga ini karena drivernya, jadi saya langsung coba cabut si VGA eksternalnya dan uninstall pakai DDU si drivernya. DDU tuh alat buat bersihin driver VGA. Udah itu saya coba driver lain. Kali ini saya coba driver dari Windows Update langsung dari Microsoft. Dan lucunya pas lagi extract drivernya, si Windows tiba-tiba malah masang driver sendiri secara otomatis dan nyuruh saya buat restart si laptopnya. Jadi langsung aja saya restart. Dan setelah restart ternyata sama aja kayak drivernya Nvidia alias ngeblank juga setelah muncul logo Windows. Saya sedikit curiga mungkin port VGA-nya ngebug. Jadi saya coba ganti ke HDMI. Tapi ini malah lebih parah karena pas lock HDMI itu gak keluar gambar sama sekali. Selanjutnya saya coba booting ke Linux dari Prestige buat ngecek ini masalahnya ada di driver atau di VGA-nya. Dan ternyata di Linux bisa nyala dan kedetek si VGA-nya. Jadi ini fix masalah di driver Windows-nya. Ternyata driver Nvidia itu emang bau terasi walaupun di Windows juga, gak cuma di Linux ampasnya. Nvidia, fuck you. Saya agak sedikit curiga kalau pas saya coba GT 710 gak bisa tadi itu karena saya masang kabelnya kurang bener. Jadi saya coba ganti lagi GT 210-nya ke GT 710. Dan ternyata beneran bisa. Kali ini langsung output ke monitor. Sepertinya yang di awal video tadi itu saya masangnya nggak bener dan ada yang kurang nempel jadi nggak deteksi GPU-nya. Karena sekarang si GT 710-nya ini bisa nyala dan kedetek. Selanjutnya saya coba pasang drivernya. Driver Nvidia yang keluaran lebih baru ini sepertinya lebih waras. Karena saat proses install drivernya ini langsung berubah resolusinya. Dan saya punya feeling ini bakalan work, bakalan jalan. Tapi GPU-nya nggak punya kaki jadi nggak bisa jalan juga sebenarnya. Dan setelah restart ini beneran work si GPU-nya. Ini bisa kedetek dan juga bisa dipakai. Ini langsung kedetek di Task Manager, TXDiag, dan juga saya coba download GPU Z juga ini kedetek si VGA-nya. Jadi langsung aja kita cobain pakai laptop ini buat gaming pakai GPU tambahan. Apakah sekarang laptop kentang Celeron ini bisa gaming? Berikut adalah spesifikasi laptop kentang ini yang bakalan kita coba pakai main game. Pertama saya bakalan coba game yang ringan dulu. Saya coba Need for Speed Underground 2. Ini tentu saja lancar pakai set rata kanan di 1024x768. Ini di VGA bawaannya juga lancar apalagi kalau pakai GPU eksternal yang lebih bagus performanya. Jadi selama GPU-nya lebih bagus daripada iGPU-nya seharusnya performanya bakalan naik dan game yang sebelumnya lancar bakalan tambah lancar.
Tapi sayangnya pas saya coba pakai GPU tambahan ini tuh gak ada kejadian mobil terbang lagi. Setelah itu saya coba GTA 5 karena GTA 6 belum rilis dan malah diundur ke tahun 2026. Untuk GTA 5 ini bisa jalan tanpa crash. Sebelumnya saat pakai iGPU sering crash dan kadang jalan. Ini loading di title screen-nya itu lama banget. Kalau dari task manager ini tuh bottleneck di CPU-nya yang 100% terus. Setelah masuk game, akhirnya setelah nunggu loading lama banget, ini dapat sekitar 15 FPS pakai setting bawaannya yang kurang lebih setting menengah. Jadi saya coba turunin dulu settingnya jadi rata kiri. Setelah pakai set rata kiri di 720p, ini dapat sekitar 10-20 FPS-an rata-ratanya dan gak jarang tembus di atas 20. Tapi yang jadi masalah, ini FPS-nya itu gak stabil dan rajin banget stuttering. Kemarin ada yang minta saya tes GTA 5 jangan di prolog aja, jadi saya coba lanjut sampai masuk ke kotanya. Dan ternyata ini lebih parah nge-lag dan stutteringnya. Ditambah saya tuh ngerasain ada input delay parah banget, jadi gak enak banget dimainin. Dan ini tuh saya nabrak mulu gara-gara kontrolnya tuh bener-bener gak enak akibat delaynya. Udah performanya nggak stabil, ditambah delay parah kontrolnya, jadi gak enak banget buat main GTA 5 di laptop ini. Sayangnya, walaupun GPU-nya sudah lebih baik, tapi CPU dan RAM laptop ini tuh masih ketar-ketir dan gak kuat buat jalanin GTA 5. Bahkan kalau kalian sadar, ini pas jalaninnya aja muncul warning kekurangan RAM. Dan ini tuh baru GTA 5 biasa, bukannya roleplay. Kalau yang roleplay udah pasti gak bakalan bisa. Saya sendiri gak berani nyobanya. Kalau GTA 6 udah jelas pasti gak support. Dan terakhir kita bakal coba game Kikir 4.0. Ini downloadnya cukup besar dan SSD-nya nggak muat, jadi saya download di komputer lain dan itu pindahin ke Robby harddisk eksternal. Ini loading awalnya cukup lama dan sering banget not responding. Tapi sekarang bisa masuk ke menunya. Kalau kemarin pas pakai GPU bawaan ini nggak bisa masuk menu dan langsung crash setelah logo Hoyo First. Dan setelah masuk ke gamenya, ini langsung cuma dapat sekitar 5 FPS dan nge-lag banget. Wah, nge-lag banget! Untuk settingnya, game Kikir ini nge-default ke setting low, jadi saya coba turunin lagi ke setting lowest alias rata kiri. Dan setelah diturunin ya kurang lebih sama aja performanya. Ini mirip kayak GTA 5 kurang lebih FPS-nya dan dapat sekitar 10-20 FPS-an dan ini kadang tembus di atas 20. Dan masalahnya juga sama persis, yaitu stuttering, tapi di game Kikir ini nggak ada masalah input delay. Ini bottleneck-nya ada di CPU-nya dan RAM-nya yang kurang banget buat game Kikir dan 100% terus. Jadi karena 100% terus pas mau ngeload aset lain ya auto stuttering. Kalau di game Kikir masalahnya tuh tiap kita ngeload aset baru ini tuh selalu stuttering dan nge-lag. Misalnya kalau kita pergi ke map lain atau ganti karakter atau ketemu musuh itu langsung stuttering dan kadang sampai nge-freeze. Saya coba gacha ini masih bisa, tapi pas gacha pun ini malah nge-lag. Ya nge-lag saat ngegacha. Dan selain nge-lag ini juga gachanya busuk, saya gak dapat bintang 5. Untuk game Kikir ini setelah saya main beberapa menit, ini si gamenya tiba-tiba crash dan mental ke desktop. Awalnya saya kira crashnya ini karena kehabisan RAM atau sejenisnya. Tapi pas saya lihat-lihat lagi, ternyata ini tuh akibat gamenya not responding dan saya kepencet tombol spasi, jadinya ini ngekill si prosesnya secara gak sengaja. Tapi ya tetap saja walaupun GPU-nya sudah lebih mampu dan sekarang gamenya bisa jalan, tapi tetap saja gak layak buat main game Kikir pakai laptop kentang ini. Apakah kalian bisa mengubah laptop kentang menjadi gaming dengan alat ini? Kalau bisa atau enggak sih sebenarnya tergantung spek lainnya juga seperti CPU dan RAM-nya, dan juga GPU yang kalian pasang. Namun untuk laptop kentang Celeron ini sayangnya tetap saja masih gak bisa gaming walaupun performanya sedikit lebih baik kalau dibandingin sama VGA bawaan Intel HD-nya. Sebelumnya game Kikir 4.0 gak bisa jalan jadi bisa jalan walaupun performanya ya tetap aja jelek. Tapi tetap saja bottleneck laptop ini tuh ada di RAM-nya yang sempit banget seperti liang lahat dan juga CPU-nya yang lemah sahwat gak kuat buat jalanin game zaman sekarang walaupun GPU-nya bisa juga. Selain itu penggunaan eGPU lewat PCI Racer juga ini tuh relatif ribet dan juga sangat repot seperti laptopnya harus kondisi terbuka, layar laptop gak bisa dipakai karena GPU bawaannya mati dan juga ini tuh ribet harus pakai PSU tambahan dan kebanyakan kabel dan auto berantakan. Menurut saya pakai eGPU ini tuh cuma worth it kalau kalian berani coba-coba saja karena ini tuh sangat repot dan juga kompatibilitasnya sangat gacha. Jadi kalau kalian awam lebih baik beli laptop baru aja atau coba rakit PC dibandingkan coba-coba colok eGPU gak jelas ini. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.